Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Dalam kesempatan presentasi kami kali ini, kami akan membahas laporan proyek yang telah kami lakukan pada mata kuliah evaluasi hasil belajar, di mana dengan dosen pengampu ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin SD MPD dan juga Ibu Mega Silvia Dewi SPD MPD. Untuk presentasi kami kali ini, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Siombing sebagai moderator pada presentasi kali ini dan juga teman-teman saya. Saya Berliana Sasmita sebagai pemateri 1. Saya Orja Satipa sebagai pemateri 2. Saya Widya Anggraini sebagai pemateri 3. Dan saya Nur Laila sebagai pemateri keempat. Baik, kita lanjut ke materi pertama mengenai latar belakang pada proyek kami kali ini, di mana akan dibahas dan dikupas oleh Saudari Berliana Sasmita. Untuk Berliana Sasmita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek kami. Pendidikan adalah proses dinamis yang membutuhkan sistem penilaian terukur untuk menjamin kualitasnya. Evaluasi memegang peranan krusial dalam siklus instruksional sebagai cara untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan siswa dalam mencapai kompetensi. Keberhasilan evaluasi ini sangat bergantung pada kualitas instrumen yang digunakan. Sebuah instrumen baru bisa dikatakan berkualitas secara ilmiah jika memenuhi kriteria validitas, yaitu mengukur apa yang perlu diukur, dan reliabilitas, yaitu kestabilan kekonsisten dalam pengukurannya. Berdasarkan urgensi tersebut, proyek ini kami susun sebagai wujud implementasi praktis dalam mengembangkan instrumen evaluasi, khususnya pada materi jaringan komputer. Kami melakukan analisis butir soal yang mencakup tingkat kesukaran dan daya pembeda dengan tujuan menghasilkan perangkat penilaian yang objektif dan terstandar, sehingga dapat menjadi dasar bagi pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 masalah utama yang kami angkat. Yang pertama, mengenai evaluasi dan kualitas instrumen menurut para ahli. Yang kedua, bagaimana merancang tujuan pembelajaran, kisi-kisi, serta indikator soal yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana hasil analisis data validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, hingga tingkat efektivitas pengecoh dari instrumen yang kami uji. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mendeskripsikan teori evaluasi hasil belajar berdasarkan kajian pustaka yang relevan. Yang kedua, memaparkan proses perancangan instrumen, mulai dari pembuatan tujuan hingga indikator soal. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah memastikan kualitas tiap butir soal melalui serangkaian uji ilmiah, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji kesukaran, uji daya beda, dan uji tingkat pengecoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang proyek kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Berliana yang telah menjelaskan dan juga memaparkan latar belakang dari proyek kita kali ini. Nah, lanjut untuk materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini akan dijelaskan oleh Saudari Oriza untuk mengenai kajian pustaka. Untuk itu, kepada Oriza saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai kajian teori yang menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Proses evaluasi dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui evaluasi, pendidik dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan, serta dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, hasil evaluasi nanti dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Evaluasi memerlukan instrumen penilaian, salah satunya yaitu tes. Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar peserta didik melalui serangkaian
pertanyaan atau tugas. Agar tes nanti dapat memberikan hasil yang akurat, maka instrumennya nanti akan memenuhi kriteria tertentu, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengukuran. Instrumen evaluasi yang baik juga harus memenuhi kriteria objektivitas dan praktikalitas. Objektivitas berarti penilaian dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Sedangkan praktikalitas berkaitan dengan kemudahan penggunaan instrumen tersebut dalam proses evaluasi. Untuk memastikan kualitas soal, dilakukan analisis butir soal yang meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah keseluruhan soal dengan kaidah penulisan yang baik, sedangkan analisis kualitatif dilakukan berdasarkan data hasil jawaban peserta didik. Selain itu, terdapat juga indikator dalam analisis butir soal, yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran diukur menunjukkan apakah suatu soal tersebut tergolong mudah atau sedang ataupun sulit. Soal yang baik umumnya memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Selain itu juga terdapat juga indikator daya pembeda, yang di mana kemampuan suatu soal nanti dapat dibedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah, sedangkan soal yang memiliki daya pembeda yang baik akan mampu menunjukkan perbedaan tingkat pemahaman peserta didik secara jelas. Melalui analisis butir soal yang tepat nanti dapat dihasilkan instrumen evaluasi berkualitas sehingga hasil evaluasi pembelajaran menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pendidik. Mungkin untuk kajian teori itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 yaitu Saudari Orija Sativa yang telah menjelaskan untuk kajian teori pada laporan kami kali ini. Lanjut, di sini untuk materi analisis butir soal akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Widya Anggraini. Kepada Widya Anggraini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai perancangan instrumen evaluasi, yang dimana perancangan instrumen evaluasi ini adalah tahap awal dan sangat penting dalam penyusunan alat ukur pembelajaran. Perancangan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan agar instrumen yang dihasilkan benar-benar mampu mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Nah, secara umum, proses perancangan instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam memahami fungsi, menganalisis proses komunikasi data, menguasai teknik pengalamatan IP, dan mengidentifikasi protokol standar dan layanan dasar dalam jaringan komputer. Yang kedua, ada penyusunan kisi-kisi, yang dimana penyusunan kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan soal. Adapun kisi-kisi yang kami buat ini, yang pertama mengenai perangkat jaringan, yang dimana perangkat jaringan ini membahas tentang karakteristik dan perbedaan hub, switch, router, bridge, gateway, repeater, dan access point. Yang kedua, model OSI atau Open System Interconnection, yang dimana model OSI ini membahas fungsi dari 7 layer, unit data, serta protokol yang bekerja pada masing-masing layer. Yang ketiga ada pengalamatan IP, yang dimana pengalamatan IP ini membahas tentang konversi biner ke desimal, subnet mask, CIDR, perhitungan host, network ID, broadcast ID, dan alamat khusus. Yang keempat ada media transmisi dan komunikasi data, yang dimana media transmisi dan komunikasi data ini membahas mengenai karakteristik fiber optik, metode pengiriman, dan mode komunikasi. Dan yang terakhir, kisi-kisinya membahas mengenai layanan dan protokol jaringan, tentang DNS, NTIP, ICMP, atau ping, serta protokol transport atau TCP dan UDP. Jadi, berdasarkan kisi-kisi materi yang telah disusun, kami kemudian mengembangkannya menjadi indikator soal yang lebih spesifik untuk menjabarkan kemampuan yang ingin diukur pada setiap butir soal. Tabel indikator soal ini menjelaskan hubungan antara materi, indikator kemampuan, tingkat kognitif, dan nomor soal. Dan melalui tabel ini, setiap butir soal disusun secara terarah sesuai dengan kompetensi yang kami ukur. Adapun level tingkat kognitif yang digunakan untuk mencari indikator soal ini mulai dari C1 hingga C6.
yang dimana gunanya agar soal tidak hanya mengukur kemampuan mengingat, tetapi juga memahami, menerapkan, hingga menganalisis dan mengevaluasi. Jadi materi dari soal nomor 1 hingga soal nomor 3 itu membahas tentang perangkat jaringan, yang dimana beberapa indikator soalnya itu membahas tentang membandingkan mekanisme kerja pengiriman data pada hub dan switch, menganalisis alasan router menggunakan routing table untuk jalur terbaik, kemudian menganalisis perbedaan komponen kemampuan routing antara VLAN dan switch layer 3, dan sebagainya. Pada materi yang kedua mengenai model OSI, dengan indikator soal mengidentifikasi layer yang bertanggung jawab atas pengalamatan logis, mengidentifikasi protokol yang bekerja pada application layer, dan sebagainya. Selanjutnya materinya mengenai pengalamatan IP. Adapun contoh indikator soal dalam pengalamatan IP ini adalah melakukan konversi bilangan biner ke desimal dengan akurat, menerapkan perhitungan subnet mask desimal berdasarkan prefiks CIDR, menghitung jumlah usable host pada subnet tertentu. Kemudian materinya mengenai media transmisi dengan indikator soal menjelaskan keunggulan fiber optik terhadap interferensi IML, IMI, dan materi komunikasi data dengan indikator soal menjelaskan metode pengiriman data secara broadcast, serta materi mengenai protokol dan layanan yang merupakan penjelasan dari indikator menganalisis karakteristik protokol transport connection list. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menjelaskan analisis butir soal, yang dimana telah membahas juga tadi tujuan tes, kisi-kisi materi, dan indikator soal pada laporan kami. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu hasil pengujian dan juga analisis. Di sini akan dibahas dan dikupas oleh saudari Laila. Untuk Laila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai hasil pengujian dan analisis data. Nah, jadi soal atau instrumen yang kami gunakan ini berupa Google Formulir yang kami susun dan kami sebarkan dan memiliki responden sebanyak 20 mahasiswa PTIK kelas A, B, C, dan D. Yang pertama di sini ada uji validitas. Nah, ketika kami menguji hasil uji validitasnya ini menghasilkan bahwa sebagian besar butir soal itu dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, di mana sebanyak 33 soal itu valid dan sebanyak 7 soal itu tidak valid. Adapun 7 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 6, 13, 15, 17, 28, 34, dan 39. Nah, untuk soal yang tidak valid tersebut, kami memutuskan untuk membuangnya atau mengeluarkannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa soal yang dibuat karena mendominasi yaitu soal yang valid, menunjukkan bahwa mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga instrumen ini memiliki tingkat ketepatan yang baik dan dalam proses evaluasi. Kemudian lanjut untuk tingkat kesukaran. Nah, ketika kami menguji tingkat kesukarannya itu menghasilkan bahwa soal yang tingkat kesukarannya mudah itu ada 7 soal dari 33 soal yang dikali 100%, maka presentasinya yaitu 21,21%. Kemudian untuk tingkat kesukaran dengan tingkat sedang yaitu 28,36 dalam 33 soal yang dikali 100% yang menghasilkan 78,79%, tingkat kesukarannya itu sedang. Nah, dari aspek tingkat kesukaran, butir soal ini memiliki mendominasi dengan tingkat kesukaran sedang, sehingga dapat dikatakan tingkat kesukarannya ini baik untuk soalnya. Kemudian untuk uji daya beda, nah setelah kami membagi responden menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan bawah, dan berdasarkan hasil uji daya beda diperoleh bahwa ke-33 soal ini memiliki nilai uji beda yang tinggi atau positif. Nah, hal ini berarti secara umum butir soal ini mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah dengan baik. Selanjutnya untuk pengujian tingkat pengecoh. Nah, setelah kami menganalisis tingkat pengecoh soal, hasil analisisnya ini menunjukkan
100% pengece soal itu berfungsi dengan baik, yang ditunjukkan adanya minimal satu responden yang menjawab pada pilihan yang salah pada pilihan yang salah pada setiap soal. Selanjutnya, setelah kami melakukan uji reliabilitas, diperoleh nilai koefisien reliabilitasnya itu sebesar 0,97, di mana itu lebih besar dari 0,70, yang artinya termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi atau sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap butir soal kami yang digunakan itu sangat konsisten dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait uji analisis data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir, yaitu pemateri keempat, Nurul Laila, yang telah menjelaskan hasil pengujian pada laporan kami kali ini. Nah, baik, untuk laporan kami kali ini dapat disimpulkan menjadi 5 poin. Yang pertama itu dari segi validitas, sebagian besar butir soal dinyatakan valid karena nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai R tabel, sehingga soal mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian dari aspek tingkat kesukarannya, butir soal memiliki variasi tingkat kesulitan yang terdiri dari kategori mudah, sedang, dan sulit. Yang distribusikan ini menunjukkan bahwa soal telah disusun secara proporsional. Meskipun soal dengan tingkat kesukaran sedang lebih diharapkan untuk mendominasi agar dapat mengukur kemampuan secara optimal. Kemudian kesimpulan yang lain adalah pada daya pembeda, sebagian besar butir soal mampu membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dan rendah. Namun, masih terdapat beberapa soal dengan daya pembeda rendah yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam proses evaluasi. Selanjutnya, dari segi tingkat pengecoh, sebagian pilihan jawaban berfungsi dengan baik dan dalam menarik perhatian peserta didik yang kurang memahami materi. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecoh yang kurang efektif karena tidak dipilih oleh responden, sehingga perlu diperbaiki agar lebih optimal. Dan kesimpulan yang terakhir itu adalah berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah kami lakukan, instrumen evaluasi menunjukkan tingkat konsistensi yang baik sehingga dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengukuran hasil belajar. Dengan demikian, secara keseluruhan instrumen yang telah disusun tergolong cukup layak digunakan, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan pada butir soal tertentu. Nah, baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip kata bijak yang mengatakan inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Semoga paparan yang telah kami sampaikan ini memotivasi kita semua dan kita terus berinovasi. Saya Putri Siombing selaku moderator pada presentasi laporan proyek kami kali ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.